Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irfan. Bagaimana kabar Bu Wida? Alhamdulillah baik Pak Irfan. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama-tama akan kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Baik Bu Hida, pada coachingnya nanti kita hari ini dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik di penilaian sesuai yang alur kita. Sesuai atau belum nanti akan dinilai semua. Kemudian bagaimana Bu Ida memberikan pertanyaan yang berbobot kepada nantinya kepada Bu Heru. Bu Heru gimana terus meresponnya atau menanggapinya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coachingnya itu tadi. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama-tama saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ida. Potensi coaching apa yang ingin dikembangkan untuk sesi pada kali ini, Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu pleasant atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh gitu ya. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Ida observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baiklah. Untuk yang ketiga, indikator yang bagaimana dalam ketercapaian dan tujuan yang ingin dicapai. Saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Ya, terima kasih Bu Ida. Demikian dulu Bu Ida. Pra-observasi kali ini silakan Bu Ida melakukan coachingnya terhadap coaching. Saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Heru. Sibuk tidak Bu? Tidak kok, santai ini Bu Heru. Saya ingin ngobrol sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya sharingkan dengan Bu Ida. Wah, dengan senang hati Bu Heru. Apa yang bisa saya bantu Bu Heru? Saya ingin sharing tentang permasalahan saya menghadapi anak saya tentang bullying di sekolah, Bu. Jadi Bu Heru ingin sharing tentang permasalahan bullying di sekolah Bu Heru. Memang di sekolahan Bu Heru ada pembulian? Iya Bu, sebenarnya saya bingung terkait dengan kasus pembulian yang terjadi dengan siswa saya. Siswa saya tidak nyaman dengan pembulian itu, Bu. Baik Bu Heru, nah dari percakapan kita ini nanti apa yang Bu Heru harapkan atau yang ingin Bu Heru inginkan dari diskusi kita ini? Ya Bu, yang saya harapkan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu menyelesaikan permasalahan bullying tersebut, Bu. Begitu ya Bu. Baik, bisakah Bu Heru ceritakan? Baik Bu, peristiwa ini dialami oleh anak didik saya yang menjadi tanggung jawab saya. Anak ini menangis dan ingin pindah sekolah. Tetapi saat pelajaran saya berlangsung, dia terlihat baik-baik saja Bu. Namun ketika jam istirahat, anak ini merasa dibully oleh teman-temannya. Wah, begitu mengerikannya dampak dari bully ya Bu. Lalu apa tujuan Bu Heru sekarang? Saya ingin murid-murid saya bergaul dengan baik, saling menghargai, bahagia, dan tidak membuli ketika di sekolah, Bu. Bagaimana pengamatan Bu Heru selama ini? Menurut Bu Heru, berapa orang yang mengalami bullying dan dalam bentuk apa, Bu? Sementara ini ada 2 siswa, Bu. 2 siswa ini yang paling parah pembulinya. Dia mencemooh, kemudian mengejek gitu, Bu.
2 orang ya Bu. Lalu menurut Bu Heru, bagaimana seharusnya murid Bu Heru itu bersikap? Saya menginginkan mereka saling menghargai, mempunyai karakter yang baik dengan semua, Bu. Oh, menurut Bu Heru, apa sih yang menyebabkan bullying di sekolah itu? Kalau menurut saya, mereka kurang menghargai karena pengaruh sosial media, Bu. Kemudian pengawasan dari orang tua, perhatian yang lemah, aturan yang di sekolah juga kurang gitu, Bu. Baik, tadi Bu Heru mengatakan kalau murid kurang menghargai karena pengaruh sosial media, pengawasan dari orang tua yang kurang alias kurang perhatian ya Bu, dan lemahnya pengawasan dan aturan di sekolah ya Bu, serta salah pergaulan. Bisa Bu Heru ceritakan lebih lanjut tentang masalah ini? Nggih, betul Bu Ida, faktor internal dan eksternal yang ada pada diri siswa yang membuat mereka melakukan bullying seperti rasa iri, cemburu, itu yang dimiliki oleh temannya, kurang pengawasan, kurang perhatian, itu yang menyebabkan mereka melakukan bullying itu, Bu. Baik, jadi ada banyak faktor penyebab terjadinya bullying ya Bu. Nah, di antara tadi Bu Heru yang menyampaikan faktor internal dan eksternal, maksudnya itu bagaimana sih Bu? Maksudnya penyebab anak melakukan bullying ini, Bu. Oh, jadi Bu Heru menginginkan suatu cara untuk mengatasi pembulian ini. Betul sekali, Bu Ida. Oh, begitu. Maaf Bu Heru, selama ini apa yang sudah Bu Heru lakukan untuk bisa mencegah dan menanggulangi pembulian di sekolah? Biasanya saya menanamkan rasa empati, kerjasama, saling menghormati ketika pembelajaran, tapi saya rasa itu kurang efektif, Bu. Baik, dari permasalahan Bu Heru tadi, kalau boleh saya menyimpulkan, Bu Heru merasa kurang memberikan pemahaman terkait pembulian di kelas secara menyeluruh kepada semua siswa. Begitu ya, Bu? Ya, betul sekali Bu Ida. Itu berarti saya harus mengembangkan kompetensi saya untuk membuat sebuah praktik baik guna mencegah dan menanggulangi pembulian. Nah, berarti sekarang Bu Heru sudah memahami penyebab terjadinya pembulian ini ya. Adakah hambatan yang akan Bu Heru alami? Hambatannya mungkin butuh kesepamahaman dari seluruh stakeholder di sekolah ketika pelaksanaan praktik baik untuk mengatasi ini, Bu. Saya akan membuat praktik baik dengan nama Idol Bullying sebagai upaya mengatasi bullying, sedangkan untuk mencegah sebagai upaya preventif saya akan membuat petisi anti bullying yang ditandatangani oleh seluruh siswa. Wah, bagus sekali inisiatif Bu Heru ya, dengan membuat praktik baik untuk mengatasi pembulian. Lalu, rencana apa yang akan Bu Heru lakukan ke depannya? Saya akan mencari informasi tentang penanganan bullying dengan melaksanakan praktik baik, yaitu tentang idol bullying. Bagaimana cara Ibu mempelajarinya? Saya akan belajar mandiri dari artikel jurnal yang ada di Google maupun artikel terkait bullying ini, Bu. Bagus, Bu. Saya dengar tadi ada hal yang menarik dari Bu Heru. Artikel jurnal yang ada di Google. Ibu bisa ceritakan lebih jauh lagi tentang hal tersebut? Ya Bu Ida, di Google banyak artikel terbaru yang telah dibuat oleh cendekiawan untuk mengatasi masalah yang dialami dan sudah diteliti, teruji keabsahannya, Bu. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin sekali belajar desain mengenai praktik baik idol bullying. Ya, betul sekali Bu Ida. Idol bullying ini merupakan model atau kepanjangan sebenarnya, Bu, dari identifikasi, organisasi, dan kolaborasi, bukan idol-idol yang seperti di TV itu, bukan, Bu. Ini akronim dari idol bullying ini, Bu. Apa dengan begitu bisa membantu Ibu? Saya yakin dengan model idol bullying bisa mengatasi terjadinya pembulian, Bu. Karena siswa yang dibully maupun pembuli bisa teridentifikasi. Kemudian kita kategorikan bullying itu termasuk pembulian kategori apa. Lalu kolaborasi di sini, kolaborasi antara siswa, guru maupun orang tua. Dari diskusi ini, Bu Heru bisa menyimpulkan dan menceritakan kembali apa yang akan Bu Heru lakukan ke depannya. Ya Bu Ida, saya akan belajar dari artikel yang ada di Google mengenai jurnal yang membahas bullying. Lalu saya akan menerapkan model
idle bullying, setelah itu bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan persoalan pembulian yang terjadi di sekolah kami, Bu. Bagus sekali, Bu. Kemudian, apa sih komitmen yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana Ibu? Insya Allah saya akan melaksanakan semaksimal mungkin apa yang sudah saya rencanakan supaya hasilnya maksimal, Bu. Terus, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Rekan-rekan sejawat tentunya, Bu. Kemudian kepala sekolah, dan saya minta Bu Ida untuk konsultasi jika ada kendala ya, Bu. Baik, Bu Heru, semoga rencana dan komitmen Ibu bisa terrealisasi dengan baik ke depannya. Ya, Bu Ida, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama, Bu. Jangan sungkan kalau nanti Bu Heru mau bertukar pikiran tentang sesuatu. Iya, Bu Ida, tentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Pak Irfan. Ya, Bu tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Heru ya. Iya, alhamdulillah sudah, Pak. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu masa pasca observasi ini. Pertanyaan pertama saya, apa saja yang sudah Bu Ida lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang sudah dilakukan, Bu? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut sudah menggali kucing, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke, terima kasih. Menurut saya tadi sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Ida dan Bu Heru itu sudah berjalan dengan baik. Juga prosesnya sudah sesuai alur, sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Ida sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan akhirnya Bu Heru menemukan solusi dari permasalahan itu. Coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sebenarnya, Bu. Pertanyaan terakhir kita sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja tadi dilakukan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Ya Bu, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Untuk demikian observasi kita hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Makanya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.